Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dawu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lagi-lagi kita ngomong karo sampeyan, kita ki belajar kabeh. Kita ya belajar, sampeyan belajar. Kita ya belajar, sampeyan belajar. Belajar bareng. Oh, ya kan? Belajar bareng, saling mengisi. Ya kan? Intinya bagaimana sih Kang? Ya, kalau Anda menjadi orang yang bertoat, nurut karo pangeran, jangan merasa suci. Ya kan? Kemuliaannya sampeyan kita, orang yang suci, orang yang katakanlah mulia di hadapan masyarakatnya itu bukan karena amalannya. Apa masalahnya? Karena ditutup aib bae. Kesalahannya itu orang weru. Iya, iya kan? Mang Raskam dari kiai, contoh pedagang karena dia sudah merasa mulia. Contoh kemuliaannya Mang Raskam ini kalau menurut ulama tasawuf itu bukan karena amalannya, bukan karena dia katakanlah hatinya apapun, tapi karena pangeran nutup aib. Iya kan? Iya. Kalau aibnya dikatakanlah dikatonakan, mau apa kita? Ya kan? Mau apa kita? Orang suci, orang baik, ya kan? Orang benar, orang suci itu dia sama punya masa lalu. Cuma masa lalunya ditutup. Ya kan? Ya kan? Orang yang lagi proses belajar pun sama punya masa depan. Ya kan? Allah tidak membenci kepada orang yang mantan gentuk. Ya, Gusti Allah ku orang mengkeli, Gusti Allah itu ya tidak membenci kepada orang mantan gentuk. Ya, benci beli ini mantan gentuk ya orang mantan penjudi, mantan katakanlah pemabuk, mantan katakanlah penjajah perempuan malam. Allah tidak pernah membenci itu. Ya, kan seperti itu. Tidak pernah. Maka ada harapan kita ini menjadi orang yang katakanlah belajar dekat dengan Allah seperti itu. Ya, Mang Sadi. Jadi kemuliaan seseorang itu karena ditutup aib baik. Bang Rambo karena belajar di Tipilupulup menjadi orang yang mulia, merasa mulia. Kemuliaannya Mang Rambo iki karena ditutup aib baik. Begitu dibuka aib Mang Rambo, rayu kan? Ya tak? Karena seperti itu. Ya. Karena ditutup saja. Maka Allah itu as-satir, maha menutupi. Ngerti? Maha nutup ning kesalahan-kesalahannya uang. Ditutup. Itu anugerah dari Allah. Ya kan? Kalau Allah itu membuka, penutupnya dibuka. Hatinya Mang harus terdengar oleh istrinya, hatinya Mang Sadi terdengar oleh masyarakat, tanggamu terdengar oleh masyarakat, oleh dirimu, terdengar semuanya suara hatinya. Kamu nggak bisa tidur. Ya boleh, ngerti boleh? Iya. Mang Sadi lagi duduk, weruwong liwat suara hatine ki weru krungu. Masa bisa turun? Ya, Mang Sadi ku mengkenen krungu Mang Sadi. Kan hati kan ngomong pada Pak. Mang Sadi krungu, masa bisa turun? Ya kan? Ya, Allah menutup, maha menutup itu sebagai sebuah rahmat juga, saking melasnya sampai. Ya mangat ditutup. Ya, istri kamu hatinya dongkol kalau seandainya Anda terdengar tidak ditutup telingamu untuk mendengar itu. Mungkin Anda katakanlah marah-marah terus. Iya kan? Iya kan? Apalagi di masyarakat tidak ada yang katakanlah sama pikirannya. Sing pro ya ana, sing ora ya ana, sing seneng yang ana, sing sengit ya akeh. Dibuka kupingnya sampeyan ki krungu, ngerti? Krungu suara iki, Pak. Bisa turu. Iya kan? Orang yang hatinya jernih, Pak,
itu akan mendengarkan suara hati seseorang. Maka ketika seorang wali, ada seorang yang katakan curhat kepada seorang wali, ya sebelum dia ngomong, sebenarnya dia sudah tahu rahasia kesalahan keburukan orang itu. Cuma wali sudah kuat. Ya kan? Iya. Wali itu hatinya sudah kuat. Dia besok mau mati, kalau hari ini dia menanam, dia tetap menanam. Mangraskam sepiki sampean mati. Ya, umpama dina Jumat mati mangraskam, akan tandur, masa sida? Seorang wali itu ketika hari Jumat dia ditakdirkan oleh Allah ajalnya datang, hari Kamis tetap dia menanam. Itu bedanya. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Nepluk mengkonon ning sisi ning ati mangsa mangrambut derajat mengkon beli kuat. Masa kuat? Ya. Ya, anak kamu jam ini, jam ini, jam ini, jam ini kena musibah. Seorang wali dikasih tahu, tapi sudah kuat. Ya kan? Itu rahasia-rahasia Tuhan. Maka itu akan terungkap. Ya. Kan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi masih enak sampean ustir niat dia, masih enak biasa-biasa baik. Iya kan? Sesuatu yang belum kuat masa kuat. Nabi Muhammad pun sama, dikasih tahu oleh malaikat Jibril, nanti Hasan Husain Sayyidina Husain kalau tidak salah itu akan terbunuh. Sudah dikasih tahu. Besok nantinya akan terbunuh di Karbala. Nabi Muhammad dia sudah kuat. Ya, ya, itu. Kamu nantinya, istri kamu nantinya akan selingkuh dengan kamu. Kalau kamu hatinya kuat, hatinya kamu sudah ada derajat wali. Ya, ya biasa baik. Itu bedanya seperti itu. Iya, kayak mangrus. Ya biasa baik, wis kuat. Iya. No, masih ngasih golok durung. Itu seorang yang hatinya jernih. Ya, hari Jumat dia mau katakanlah dipanggil oleh Allah, ajalnya datang. Hari Kamis dia menanam, tetap menanam. Bedanya. Ya kan? Ya kan seperti itu. Ya. Nah, kata Syekh Du'ata'illah min jahlil muridi. Ya. Kalau dalam pesantren itu min jahlil muridi iku setengah saking bodohe murid. Murid iku kayak santri. Ya, murid iku santri. Wong kang pengen lagi nata ati. Ya, ning ilmu tasawuf arane murid, arane salik. Mengkonon. Sampeyan ki murid. Artinya apa? Artinya lamun jadi dari bahasa wong lokal sih sampeyan ki jadi nyantri. Ya. Lagi bebenah atine. Ya kan? Ya, murid itu bocah wong, ya seseorang yang lagi belajar menata hatinya. Karena raja kita ki hati, lagi ditata hatinya. Wong kang lagi belajar nata hati ini bahasa itu murid. Ya kan, pun maca bismillah, semua mah sampeyan lagi belajar nata hati ya, umpama kon seperti ini bacanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kan? Belajar satu hari harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu murid. Apa murid itu? Orang yang belajar menata, beneri hati. Ya, beneri hati. Kenapa hati sini duduk dibeneri? Karena raja daripada tubuh sampean itu hati. Jadi ini sejurut awake sampean ki anak raja hati. Ya, hati sampean sudah diraja. Kalau hati kamu, ruh kamu kalah, maka akan berantakan. Hati kamu, ruh kamu pun sama menangis. Apa sebabnya? Ketika jasad kamu itu dimanjakan.
dimanjakan. Karena ibaratnya jasad awak iki kayak kuburan. Kayak kuburan. Maka kata Syekh Siti Jenar, katakanlah surga yang sebenarnya nanti ketika sudah ruh itu sudah lepas dari jasad. Ya. Jadi bakal sampean pengen urip atine, pengen ruh, sampean pengen urip, jangan dimanja jasadnya sampean. Ya mengerem aja dimanja. Iya kan? Iya boleh. Ramadan itu mendidik supaya sampean hati hidup. Mendidik sampean supaya ruhani hidup. Bagaimana? Jasadmu itu katakanlah tidak dimanja. Ya kan? Supaya hidup hatinya. Rolas apa sembahyang tarawih sampean melakukan berapa rakaat kuat karena hawannya puasa. Ya kan? Maka orang berpuasa itu ketika memohon kepada Allah seperti halnya anak yang menangis kepada orang tuanya. So jaluk nih wong tua sampean nangis masa tegel lah. Pak hajat orang kuat orang buat jangan-jangan kita ini hati kita masih kotor. Ya, ya, hati kita masih kotor, membebet. Ketika munajatmu tidak sampai kepada hati, ketika katakanlah doamu tidak sampai kepada hati, bebet terus pertanyaannya, karena kita ini hatinya kotor. Dari mana hati kotor itu? Dari memanjakan anggota tubuh. Ayo, manjakan mata, wengi-wengi, delenge ning HP bokong, bayar remek. Kayak dini HP error, ake apa ya? Ake virus. Ayo. Iya. Iya, ake virus Pak. Kalau pikiranmu pengen tidak ada virusnya, harus menata. Karena di HP itu banyak sekali kayak wong urip, ya kayak kehidupan. Pengen bener sampean, ya ini medsos. Nah, pengen sampean mengkel karo wong, ya anak nih medsos. Iya boleh, pepek jalipek ning kono. Iya kan? Iya. Seperti itu. Ya. Mang auto so wengi-wengi sumpama iya boleh melihat tayangan yang tidak di HP, maka pikiranmu, hati kamu akan rusak kayak di HP kena error. Iya, error. Ya. Jadi kembali ini Syekh Ibnu Athaillah ini nyentil ya kepada orang yang lagi belajar benar, kepada santri, kepada murid, begitu ya, kepada murid lagi disentil gitu. Sampean wis istighosah terus sering gitu. Sampean sering maca sholawat, sampean sering maca ya rojak, sampean lagi belajar katakanlah menjadi orang pengen dekat dengan Allah. Ya banyak kan, dengan sampean dermawan kepada orang, banyak caranya. Ya, disentil. Anda ini termasuk orang yang bodoh. Kata Syekh Mu'ila, ada santri yang dianggap bodoh. Ya, jahil itu bodoh. Ya, ada santri yang dianggap bodoh. Anda itu katakan kena virus kebodohan, jahil. Itu begitu Pak Ulis ceritanya begitu. Ya, kepada kena virus jahil, kena virus kebodoh. Pribesi virus bodohku sing beli bisa ya nanti di sini diterang. Ya. Seperti apa santri atau murid yang dikritik ya, yang disentil oleh Syekh Ibnu Athaillah, santri yang bodoh. Ya. Ayyushi al-adzabi ayyushi al-adzaba ayyushi utawi nyenta lesak sopo murid mau al-adzaba ing adab. Santri yang tidak beradab, santri yang tidak ada tata krama, santri yang tidak beradab. Ya,
ini katakanlah ajaran-ajaran torikot ini. Kalau di sini kita egaliter sama. Ini lagi menceritakan ajaran benar-benar diajar secara torikot ya. Ya, santri yang tidak beradab. Ya, kalau santri itu tidak beradab, itu santri yang bodoh. Kata siapa? Syekh Ibnu Athaillah. Ya, kamu baca bismillah ya, sekian. Ya, contohnya ini, kata syekhnya itu, baca sedikit. Syekh yang bismillah, kita bisa cilik ke weru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata santrinya begitu tuh. Kamu baca bismillah ya. Hatinya nolak terus. Bismillah, weru kita yang bismillah, sih cilik maca bismillah. Anda ditentang terus. Ya guna mai amalanku sing dhuwur. Ya boleh. Contohnya, Anda bagian daripada santri yang bodoh. Ya begitu. Anda bagian daripada santri yang bodoh. Ya. Iya kan? Tentang terus hatinya begitu. Merasa bisa, merasa sudah ini, merasa sudah ini, merasa sudah itu. Nentang hatinya. Anda bagian daripada santri yang apa Pak? Bodoh. Ya. Itu dalam ajaran torikot seperti itu. Karena syekh yang benar-benar syekh itu mereka yang sudah tahu jalannya Pak. Ya. Dia ketika mengarahkan jalan menuju Jakarta, kamu lewatnya sini, udah diikuti. Karena dia tahu kalau belok ke situ pakai macane kok. Kamu tidak kuat. Ya kan? Sampai ya ini dikela. Sudah arahnya ke situ, dikela. Ini lagi logika ini kita ini. Dikela itu diakal-akal. Ya seperti ini jalannya. Anda tidak kuat jatuh. Ya kan? Iya kan? Tidak kuat. Ya kan? Seperti itu. Jadi dalam ajaran torikot itu memang benar-benar kudu manceleng. Ya. Iya kan? Memang benar-benar kudu manceleng. Lagi wong lagi niti bener. Ya. Artinya kalau ditipiluk tidak seseram inilah. Kalau di saya ini katakanlah makanya dari awal bareng-bareng. Ini menceritakan lagi tentang orang yang benar-benar lagi dididik beneran. Kayak santri, kan orang yang masuk torikot, orang masuk ini lagi bener-bener dididik. Bahkan ini kan belajar bareng-bareng. Shollallahu ala Muhammad. Dari kecil pun saya tahu Shollallahu ala Muhammad. Ya guna sejene kak, sing langsung bisa mabur kak. Anda bagian daripada santri yang bodoh, jahil. Iya kan? Iya Pak Ulis. Seperti kenapa sang guru mengarahkan seperti itu? Karena dia tahu jalannya. Tahu jalan. Oh, jalan ke sini begini, jalan ke situ begitu. Ini berbahaya, ini pantasnya seperti ini. Ini menurut kadar kamu seperti ini, kelas kamu seperti ini. Ya kan? Seperti orang naik kendaraan. Ya. Kalau seorang ini dikasih kendaraan yang cc-nya motornya cc-nya ya kekuatan katakanlah mesinnya yang terlalu tinggi, ini dia akan akan jatuh. Udah kamu pakai motor yang cc-nya rendah, lawan pakai cc yang tinggi, tidak kuat, jatuh enggak? Dia bodoh. Ya. Seorang katakanlah guru sejati pasti tidak pernah menjerumuskan santrinya. Seorang guru sejati pasti tidak akan mencelakakan muridnya. Di ujungnya dia katakanlah mengarahkan untuk supaya tahu mutiara yang sebenarnya, mutiara dalam hidup ini. Iya kan? Ini lagi bercerita atas Syekh itu atau illah. Iya kan? Iya kan? Jadi ternyata orang yang baca lagi, orang yang lagi belajar dari santri itu kebodohan itu bukan orang yang tidak baca Quran bisa apa? Tidak bisa baca Quran saja. Bukan, ini persoalan hatinya. Ya, persoalan hatinya. Santri yang katakanlah mungkin dalam ekonominya biasa saja ada.
Santri yang mungkin ada yang kaya pun dalam kehidupan, ya ada. Santri yang katakanlah mungkin punya jabatan, ya ada. Kan seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Maka di sini kata Syekh Ta'ala ada santri yang dianggap sebagai santri yang apa-apa, yang dianggap santri yang bodoh, mereka yang tidak punya tata krama hatinya, ya kan? Mereka yang tidak punya tata krama dalam hati, di hatinya, kan begitu, ya. Jadi ini yang marah, ada manajemen kolbunya, kan begitu. Jadi diarahkan. Kalau Anda sebagai santri yang sukses, katakanlah kan begitu, maka bagaimana meracik hati kamu supaya katakanlah kesuksesan itu tidak menjatuhkan. Ya, kalau katakanlah ada santri, seorang murid, seorang salik yang dikasih jabatan oleh Allah, bagaimana katakanlah hatinya ketika dikasih jabatan itu, kan begitu. Ya, supaya tidak menjadi orang yang dianggap bodoh. Apa sebabnya? Batu apa? Batu akhorul uqubatu anhu. Ya, dia di hatinya karena merasa tidak ada ukubah, tidak ada katakanlah siksa, tidak ada katakanlah proses siksa. Ya. Ada akibat, ukubah itu ada akibat dalam kehidupannya. Ya. Jadi santri yang tidak punya katakanlah etika, su'ul adab, kondo, maka kata Syekh Ta'ala, ya, patu ukhurul adab, patu ukhurul uqubatu anhu, ya. Dia merasa bahwa tidak ada akibat ini. Ya, ya kan? Tidak ada. Kalau kamu ini menjadi orang yang sukses, kata syekhnya itu harus memanage hatimu, jangan sampai sombong. Ya kan gitu. Ya, kesuksesanmu harus ditata. Ya kan, untuk yang baik-baik dan lebih paling bisa kita mengkonon. Konon. Paling bisa aja kita mengkonon lo. Kader natakin yang natakin solawat wis dilakon wis sukses, kader wisana ning ati kabeh solawatnya kamu baca meskipun kamu sukses, mendampingi sebagai pendamping hati kamu, karena di kehidupan ini tidak semudah apa yang kamu bayangkan. Ya, seperagat solawat sikin ke sompo gitu. Iya kan? Ya, arahan-arahan dari katakanlah sang syekh, arahan-arahan dari gurunya, dia lupakan semuanya karena merasa tidak ada bahaya. Ya kan? Ternyata begitu dilupakan semua, ditinggalkan semua, ngepek enggak? Ya ngepek, Pak. Iya, ngepek enggak? Ngepek. Iya kan? Yang dulunya dia tenang dengan kekayaannya, dia nggak bisa tidur, mau kemana kamu? Iya kan, mau ke nama kamu, malam-malam dia nggak bisa tidur. Iya kan, nggak bisa tidur. Iya kan, apa sebabnya? Ya tadi, karena tidak memanage hatinya. Iya kan, harta yang dia punya, katakanlah tidak dinikmati. Ya, tidak dinikmati. Kan begitu. Ya. Yang kita ki orang ngamalak sawise macakin wis pragat kabeh kebuktine biasa-biasa, tidak ada. Saya tidak katakan harta saya masih utuh. Kan begitu. Ini saya masih utuh, tetapi ada sebuah akibat di hatinya. Ya kan? Dia katakanlah dalam dirinya tidak pernah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Yang dulunya dia menemukan kedamaian, dia hilang kedamaian itu. Iya le ketemu ya karo batur kuclak maning kan kah. Iya le, sore-sore mendikang apa nenangga. Iya le, apa nangga. Iya le, apa
Iya, beli kuat. Kena virus maning. Iya, beli. Kan begitu itu. Ya, iya gini lagi berbicara seperti itu. Tidak ada dampaknya kata. Ternyata pada akhirnya sih ada resiko. Kan begitu. Ya, ada resiko. Karena siksa itu, Pak, ya, paham awas ya. Siksa itu ada yang sifatnya katakanlah muajal, kok ning akhirat karena muajal seiki spontan ada di dunia. Ada di dunia. Iya kan? Iya enggak? Ada di dunia. Saya ini pakai sabuk, contoh. Ada orang pakai sabuk, saya seger-seger saja kok nggak ada masalah. Bisnis saya masih lancar. Iya kan? Bisnis saya masih lancar, saya masih sehat dan dia pada akhirnya kena siksa oleh Allah di dunia sarafnya tidak sehat, jantungnya semuanya dan lain sebagainya. Iya kan? Itu siksa di dunia gitu Pak. Iya. Ada nggak siksa di dunia? Ada. Siksa di akhirat mungkin lebih berat, tapi siksa di dunia pun ada. Iya kan? Iya Pak. Kekayaannya karena tidak dimanage hatinya tadi hilang semuanya. Iya kan? Iya kan? Istrinya yang dia dulu sayang karena dia tidak menuruti arahan-arahan dari orang baik itu, dia terjebak juga. Iya, iya kan? Ditendang Pak. Ya ditendang, siksa bukan ya? Istri yang nendang sampean, ngusir sampean, bukan tanpa alasan, karena kamu katakanlah tidak mengikuti arahan dari orang benar. Iya, iya kan? Iya, virus apa aja boleh. Ya rata seperti itu. Tapi yakinlah seorang syekh itu orang benar yang mengarahkan diri kamu, nantinya bikin kamu meskipun nanti itu belum masuk surga akan mendapatkan surga di dunia. Ya Mang Rambo, kayak ngapa surga ning dunia aku kayak ngapa? Tergantung perilaku hati kamu. Pengen weruh surga ning dunia tergantung perilaku hati kamu. Ya, iya leh. Iya leh, sampean tergantung perilaku hati kamu. Ya, ya. Orang yang tidak menata, tidak terkendali dalam hidupnya, belum ke neraka, sudah di sininya tuh Pak, sudah tidak enak. Ya kan? Maka kata orang Buddha itu namanya karma hidup. Ya kan? Karma hidup. Ya maka ditibul kulubit ditata. Ya kan? Ditata. Kamu kalau menjadi orang yang sukses, kamu kayaknya nanti besok-besok akan ada pejabatnya. Ya kan begini, diarahkan nanti begini kepada orang miskin, lupa. Berisiko Pak. Kecandak di KPK pun. Seorang yang santri yang jadi pejabat yang tidak nuruti katakanlah petua-petua dari seorang baik ya kan kepada gurunya kepada syekhnya akan berisiko ternyata katakanlah dicadat ning KPK. Iya 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 wis weruh kabeh yen ke sholawat wis weruh ditinggalna kabeh. Iya, yang dulu dia katakanlah adem uripe, kerjanya semangat, kepada istrinya sayang, dan dia tidak tahu arah kemana arahnya hidup. Orang lu indahnya hidup. Yang dulu katakanlah dia makan ya, mangannya karo oncom rasa enak, rasa nikmat, mangannya karo gesek rasa enak, rasa nikmat, apa maning karo empal gentong rasa enak, rasa nikmat. Iya memang rasa enak nikmat duduk bareng dan tidak katakanlah tadi hatinya katakanlah meronta-ronta gara-gara nyangkal terus. Iya kan? Iya kan? Ila temangan oncom pikirannya mendi-mendi orang. Ia tidak menikmati kehidupan ini. Ternyata surga itu ada di dunia. Bisa ditemukan Anda di surga itu. Siksa pun
di sini pun ada. Dalam bahasa Arabnya itu ada muajjal, siksa yang di akhirat, nanti ada muajjal, siksa yang ada di sini. Surga ada yang muajjal, nanti di akhirat. Surga yang ada muajjal, surga yang katakanlah di dunia ini, yaitu neraka. Jadi surga yang ada di dunia hati kau. Iya beli kan? Iya kan? Iya, iya kan begitu? Iya. Laka akibatnya kaderga. Ada akibat dalam hati kamu, resiko dalam hati kamu. Kamu tidak menemukan keindahan hidup ini. Iya kan? Iya beli mengerasa mengkono. Seperti ini. Ya usik Kang, katakanlah korcek maning, alhamdulillah kita bisa katakanlah apa-apa. Ya beli. Ana sing murugi mengkenen, ana sing alhamdulillah, untung temen ana jago kukulu luruk, untung temen kita bodoh ana sing bisa mengkonon baik. Iya le, perilaku hati kamu seorang petani, oh perilaku hati mengkenen, seorang katakan pejabat perilakunya mengkenen dan lain sebagainya. Jangan merasa katakanlah tidak ada siksa di dunia ini, ana siksa. Iya boleh. Siksa terberat itu siksa yang ada dalam batin kamu. Iya. Karena apa siksa mau di dalam batin? Perilaku sampean dewek. Perilaku sampean hati dewek. Iya nih. Uang yang dikirimkan dari istrinya yang ada di Taiwan. Ngonyewaki. Ayo. Iya nih. Awas ya, sampean kira beneni istri ning lagi ning Taiwan, lagi ning Singapura, sing bener sampean iki, wong urip iku pasti ana ujung tenang bae kowe. Baca ini ya. Dikirimi ang, kirim 5 juta ang. Iya bener awal orang nurut ning petua-petuwe wong bener nyewaki rangda. Ditendang bleh. Iya. Oh ya orang dah gajah anak bakane yatim berarti yatim mebe pun si yatim sing mboke sing ayu-ayu bae, ora kuat ditendang beli. Ditendang, diusir dari rumahnya. Kamu keluar dari rumah ini. Tersiksa enggak? Tersiksa enggak? Tersiksa. Iya kan? Tersiksa. Teka beli teka hati kamu pasti deg-degan. Siksa yang sangat samar itu di situ. Gelisah terus, ada. Iya kan? Iya, Le. Seorang koruptor itu, Pak, meskipun tidur di hotel bintang 5, apakah dia tenang? Tidak. Ada. Deg-degan terus hati ini. Tapi sampeyan yang katakanlah hidupnya menjalani dengan benar, apa anane, lurus, enakan. Iya, Le. Iya kan? Iya kan? Yang dulunya di TV itu kan sampai dikasih belajar oleh Allah. Dulu dipuja-puja, dimanja-manja, dianu dan lain sebagainya. Begitu disiksa kasih siksaan oleh Allah, tidak mengikuti petua-petua orang-orang benar. Apa? Jadi sampah. Jadi sampah beli mah? Jadi sampah. Ya itu siksa di dunia. Iya kan? Siksa di dunia. Jadi kalau ada orang benar, ada orang baik yang mengarahkan hidup kamu, dengarkan supaya kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Karena ketika kamu menjadi orang yang bodoh, karakternya adalah karakter su'ul adab, nyangkal. Nanti ada risiko di batin kamu. Ya kan? Ya, istri sepi baik. Ya kan? Ada risiko di batin kamu. Ya kan seperti itu. Ini bicara lagi fatwa syai'atullah yang katakan pelajaran, katakan ibaratnya lagi pelajaran besar, bahkan ini kenesi setara baik. Kan begitu, setara baik. Ya. Itu. Jadi patu khurul uqubatu anhu, dia tidak merasa katakanlah ada akibat. Ya, tidak merasa ada akibat. Ya, ana akibatin. Ana akibat. Akibat katakanlah
bukan saya. Iya, di dunia ini pasti ada akibat. Berbuat baik, pasti kebaikan itu nganggo sampeyan. In ahsantum li anfusikum wa in asyatum ya falaha. Kalau kamu berbuat baik di dunia ini untuk kamu, kalau kamu berbuat jahat di dunia ini sama kembali ke kamu, kembali ke kita. Mantul. Itu kata Allahnya seperti itu. Ya, kata Allahnya seperti itu. Berbuat jahat di dunia, kejahatan itu kembali kepada dirimu. Berbuat baik di dunia akan kembali kepada dirimu. Kebaikan yang kau tanam di dunia ini bukan untuk Allah nantinya, manfaatnya nganggo sampeyan. Keburukan yang kau ciptakan di dunia ini, kejelekannya, akibatnya nganggo siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita saja nantinya. Maka sang Buddha, agama Buddha itu dengan istilah hukum karma. Ya, hukum karma kata orang Buddha. Ya persis lah kayak mengkonon. Ya, mengkonon lah persis. Ya kan? Maka keadaan batin ini yang meronta-ronta tidak tenang, tidak nyaman. Ya, gelisah. Kamu berpikir kata Syekh Muta'ila, fayaqulu lam kana law kana hadza syu'u adabin. Ya kan? Laqta'al imdadu wa aujabal ib'ad. Nyonganan kita iki ya nglakoni mengkenen iki yang biasa-biasa baik. Kata orang yang katakanlah tidak mengikuti manajemen kolbunya itu tuh. Iya. Iya kan? Ya. Saya masih utuh. Orang efek kata dia. Ya. Kata dia di hatinya seperti itu. Saya tidak ngepek kemanapun, hati imdad itu fasilitas saya masih utuh kok. Ya kan? Ya. Semuanya saya tidak dijauhkan dari katakan fasilitas itu masih utuh semuanya dan lain sebagainya. Tapi kata Syekh Bata'illah, ini pada akhirnya katakanlah kata Syekh Bata'illah, faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru. Ya. Ya kan? Dia sebenarnya itu katakanlah lagi dicabut, lagi dikurangi kenikmatan di dunianya, dikurangi. Dia tidak merasa. Ya kan? Tidak merasa. Ya. Fasilitas yang kita kasih apapun, kalau kita katakanlah tadi ya kan sewarna-warna perilaku kita, maka kata Syekh Muta'illah, dia sebenarnya sudah tercerabut, sudah dicabut, dicukut pun kenikmatan fasilitas kakanan di dunia ini dicabut. Ini sih fasilitas di dunia ini banyak ada di sampai ya. Kamu dikasih fasilitas oleh Allah, mata, hati, tangan, ingin, kendaraan, semuanya, tanah, harta benda. Itu fasilitas dari Allah yang dikasih oleh Anda supaya Anda supaya bekerja. Ya. Gusti Allah ku njadiaken sampean ning dunia iki dipai fasilitas. Iya. Nganggo apa fasilitas mau? Nganggo bekerja ke Allah. Kalau sampean katakan hidupnya semena-mena, maka fasilitas yang dari Allah yang kamu dikasih oleh Allah nih diri sampean ini tidak merasakan keindahan fasilitas itu. Iya kan? Seorang laki-laki kepada istrinya di tengah malam sing dibayangaken ku wong wadon sejen enak beli. Di dalam rumah tangganya sudah menemukan harmoni. Iya kan? Iya, tidak menemukan harmoni. Punya kendaraan, tidak menikmati kendaraan itu. Punya fasilitas sawah, tidak menikmatinya. Iya. Jadi tidak terarah hidupnya. Tidak bersyukur, efeknya tidak bersyukur. Kan begitu. Mengikuti katakanlah arahan orang benar, ujungnya bersyukur supaya kamu terarah. Ya kan? Supaya kamu terarah. Ya kan? Kan seperti itu. Maka
Kalau tidak terarah, kelezatan, fasilitas yang kamu dapatkan dari Allah bisa saja langsung diputus, bisa saja kenikmatannya dicabut, sepah. Iya, indahnya pagi, indahnya makan, indahnya apa bebarengan, indahnya ini tidak ada merasakan keindahan, meronta terus. Iya kan? Tapi kamu katakanlah jadikan oleh Allah menjadi orang yang miskin, menjadi orang biasa, menjadi orang yang ketika hati kamu katakanlah mengikuti alur benar, lagi belajar benar, ya akan bersyukur, nikmat apapun. Benar enggak kata Syekh Ta'ala? Ya benar. Iya kan? Iya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kadang fasilitasnya ada, tapi tidak merasakan kenikmatannya itu sudah dicabut. Ibaratnya, ya maaf Pak, nginung tebruk, padahal sudah ada kadar gulanya nih tebruk nih, gulanya ada, ya kan begitu, tehnya ada, aslinya begitu, cuma sudah dicabut, tidak ada kenikmatan dari tebruk itu, sama Pak. Dunia ini punya katakanlah ada khasiatnya, ya kan ada keindahannya, ada kelezatan di dunia ini. Tapi ketika hati kamu katakanlah tidak terarah, hati kamu katakanlah dengan Allah itu suul adab, ya tidak ada tata keramanya, kelezatannya hilang. Kamu terasa disiksa di dunia ini. Ya, bis aja adot paling neraka, apakah sampean selamat tak beli ukuran ini dunia. Itulah. Aduh kita selamat tak beli nih ukuran ini dunia. Maka sampai nintunya ikut tersiksa, pasti akhiratnya tersiksa. Ngeri. Ukuran ini nintunya. Maka menata hidup itu supaya sampean itu tahu keindahan surga yang ada di dunia. Dari mana kuncinya? Hati. Di hati Pak. Ning sejorone hatine sampean. Iya kan? Iya. Nyongpung urip ning dunya Pak, sebenarnya kayak sampean ndeleng gunung bae jarak Kang Yoyo. Iya Sabang Sinau. Gunung kok kayak dene gunung sing kadoane sih aduh indah diparake siruat ngampret. Ya, hidup ini tak seindah lukisan, hidup ini tak seindah katakanlah gunung-gunung yang ada di sekeliling kita. Kan begitu. Iya. 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 Kamu pengen tahu ya kenikmatan, kelezatan, fasilitas dari Allah, manajemen kolbunya ditata atine minimal sampeyan ngerongokaken petua-petua bener, wong bener. Ning YouTube kan akeh kiai-kiai bener kok, kon dirongok kena. Iya kan? Oh, seperti itu ya orang menikmati hidup ini. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya. Iyalah. Ya udah seperti itu. Jadi ini bagi kita yang katakanlah mata hatinya gelap atau seorang lagi belajar benar ibarat ada santri dan ya sering mendengarkan arahan-arahan orang yang benar. Ya kan begitu. Saya ini rumah tangga sini lagi kalut, harus kambian karena renungi pribe kira-kira saja ada penyelesaiannya. Perjalanan bisnis saya ini seperti ini, pribe aja penyelesaiannya. Kan begitu. Iya kan? Maka penyelesaian sejatinya ada dalam diri kamu, di hati. Ya kan? Kalau kita hidupnya tidak terarah, tidak katakanlah hati kita tidak terarah dan lain sebagainya. Kalau bahasanya Syekh Muhammad Rasul Adab, maka sejatinya kamu akan dicabut, benar-benar dicabut fasilitas di dunia ini, atau benar-benar kalaupun tidak dicabut kenikmatan fasilitas itu sudah dicabut oleh Allah. Ya kan? Surga bagaikan neraka. Dari mana? Dia di hati kamu. Bakal pengen sampean selamat tak beli ukuran ning dunia be diukur. Ukuran be sampean delengan perilaku atine sampean. Kalau perilaku atine sampean katakanlah tidak pernah mendapatkan kedamaian di dunia ini, ya kan?
Ya sama Pak. Ya, wis ora beda jauh Bro. Selamat tabligh sing kono. Kalau Anda merasakan seperti itu, maka kembalilah kepada Allah, bertobatlah. Pengen weruh siksa neraka, ukuran ini dunia. Ya, ukuran ini dunia. Ribe, perilaku hatinya sampean, fasilitas yang kamu ada belum tentu indah. Masa juga bong sugi dipati senang? Ya karena fasilitas apa kenikmatan dicabut. Banyak nggak orang yang kaya raya bercerai? Dari sampean rabine ayu lanange ayu, labine katakanlah sugi lanange sugi yang lura cekcok. Apa berarti? Fasilitas yang dikasih oleh Allah, rezeki itu, harta benda itu sudah dicabut kenikmatannya. Dia nggak bisa tidur. Iya, iya 5 orang Bapak. Nah, kesimpulannya para sedulur, meskipun belum selesai ini pembahasannya, katakanlah sejatinya ikuti petuah-petuah yang benar. Pada akhirnya sih kamu akan merasakan keindahan di dunia ini. Apa sebabnya para sedulur? Surga bisa saja, surga itu ada yang sifatnya muajjal nanti di akhirat. Tapi surga yang ada di dunia ini, bagaimana caranya? Ditata hatine sampeyan. Nata ketika sampeyan lagi diuji ning pangeran. Nata ketika sampeyan katakanlah lagi dijadikan oleh Allah orang yang suci, orang yang mulia, orang yang punya derajat di dunia ini, derajat kekayaan, derajat pangkat dan lain sebagainya, harus ditata. Kalau tidak ditata, maka sampean pun akan merasakan neraka di dunia pun sama, surga di akhirat pun sama, di sini ya kan, di sini ya kan, samui kuning kene. Tapi kalau sampean merasakan surga yang ada di dunia, tata hati kamu, ya bro, denake wong ni neraka, bakal sampean lagi ngewot lah, itu percikannya baik pun enak di wong lagi nyewot baik, wong uripe sama. Waduh, piring dibanting, iya boleh, belas dibanting, suasana dan lain sebagainya. Ya itu seperti itu. Ya, ya kembali ukuran sampean selamat tabeli untuk menghisap, untuk mengukur itu keadaan hati di dunia itu seperti apa. Kalau hati kamu tidak tenang, dikasih kualitas dari Allah dan lain sebagainya, ya beda-beda pira. Ketika sampean menyadari itu, kagian balik karo pangeran. Ya balik karo pangeran, bahasa agama tobat. Balik karo pangeran, belajar balik ning pangeran. Karena ajaran-ajaran kebenaran, ya omongan-omongan Gusti Allah itu, omongannya Kanjeng Nabi, dawe Kanjeng Nabi, bikin kita ini menjadi orang yang bahagia. Meskipun kita belum masuk surga yang sebenarnya, tetapi dunia ini akan merasakan surga yang sebenarnya. Orang yang tidak menata hidupnya, ya akan sapakara pedewek, meskipun belum masuk ke neraka, tapi dia sudah nyicipin neraka ning dunia. Ya kan begitu. Ya, moga-moga bermanfaat. Nyun sewu, ya, nyun agung pangapunten. Assalamualaikum